Penguasa Kuil Surgawi, Bab 421. Kemunculan tiba-tiba Xiao Tians dan Yang Xia, keduanya pria kuat tak terkalahkan yang dipenuhi aura puncak Raja Manusia awal, membuat dua Raja Manusia dari Departemen Perang Tianchan, Baqi dan Gangmu, menjadi sangat serius. Namun Baqi dan Gangmu juga sangat lega, karena jika hanya dua Raja Manusia Xiao Tians dan Yang Xia yang menyerang, maka mereka tidak akan takut sama sekali. Namun, Baqi masih merupakan orang yang kuat di puncak Raja Manusia tingkat menengah. Xiao Tians, Yang Xia, karena kamu berani datang, maka bunuh kamu. Bunuh. Saat berikutnya, Baqi dan Gangmu, dua manusia ahli tingkat raja, dipenuhi dengan niat membunuh, dan dua matahari besar berada di belakang dengan cahaya yang menyilaukan. Momentum kedua pria itu meledak, dan mereka menyerang Xiao Tians dan Yang Xia. Keempat Raja Manusia, tidak ada yang mundur, dan mereka akan segera bertabrakan dengan sengit. Namun saat kedua belah pihak hendak bertabrakan dan bertarung langsung, sesuatu yang tidak terduga terjadi lagi. Sosok Tang Yun tiba-tiba jatuh dari kepala Baqi dan Gangmu, jika kamu berani menyerang Tian Xia Guoyun, bunuh. Terdengar ledakan keras, dan matahari yang lebih padat di belakang Tang Yun tiba-tiba muncul momentum puncak tiba-tiba meledak. Dari atas kepala Baqi dan Gangmu, dia menyerang mereka. Ya, saat ini, Tang Yun bertarung melawan Baqi dan Gangmu sendirian, dan Tang Yun, yang berada di puncak mendiang Raja Manusia, jelas lebih kuat. Sebelum serangan Tang Yun mendarat, Baqi dan Gangmu merasakan ancaman yang sangat besar. Tidak, Raja Manusia terlambat. Penjaga, ekspresi Baqi tiba-tiba berubah, begitu pula ekspresi Gangmu. Pada saat ini, mereka berdua harus menyerang Xiao Tians dan Yang Xia, dan malah berusaha sekuat tenaga untuk membela Tang Yun. Namun, sudah terlambat. Terjadi ledakan keras di saat berikutnya, dan Tang Yun melepaskan dua telapak tangan dengan sangat cepat, dan kedua telapak tangan tersebut mengenai Baqi dan Gangmu dengan keras. Kematian, teriak Tang Yun, dan meledakkan bayangan matahari di belakang Gangmu dengan satu telapak tangan. Tubuh Steelwood tiba-tiba terbang mundur. Bang! Di saat yang sama, serangan Baqi juga mengenai Tang Yun, tapi tidak ada gunanya. Sebaliknya, tubuh Baqi diterbangkan oleh Tang Yun. Pergi! Tang Yun berbalik dan berteriak keras, dan pada saat yang sama, telapak tangan raksasa yang tak terlukiskan tiba-tiba mengenai tubuh Baqi. Tidak, Baqi berteriak dengan sangat ngeri, dan dengan cepat menggunakan seluruh kekuatannya untuk membela diri, tapi dia tidak bisa menahannya, dan tubuhnya diledakkan ribuan meter jauhnya oleh Tang Yun. Baqi terbang terbalik dan mengeluarkan darah sepanjang lingkaran cahaya matahari di belakangnya tiba-tiba pecah, dan napasnya tiba-tiba hilang. Kemudian Baqi berbalik dan lari tanpa ragu-ragu. Lelucon yang luar biasa, tiga Raja Manusia Tian Xia sedang menyerang, dan salah satu dari mereka menyelinap ke arah mereka untuk mencapai puncaknya di tahap selanjutnya. Jika dia masih bisa bertarung seperti ini, maka dia benar-benar hantu. Faktanya, serangan Tang Yun terjadi begitu saja dalam sekejap mata, sangat-sangat cepat. Bahkan Xiao Tians dan Yang Xia tidak bereaksi. Selain itu, Tang Yun mengalahkan mereka semua sendirian, dan dalam sekejap, melukai dua Raja Manusia dari Departemen Perang Tianchan. Namun momentum Tang Yun tidak berkurang sama sekali dan masih sangat kuat. Pada saat ini, dominasi Tang Yun tak tertandingi. Tang Yun tidak ragu-ragu sama sekali. Dia berbalik dan berkata kepada Xiao Tians, aku akan mengejar Baqi, kalian bunuh Gangmu. Kemudian setelah Tang Yun selesai berbicara, sebelum Xiao Tians Yang Xia dapat bereaksi, tubuhnya bergoyang dan dia tiba-tiba menyadari ada semburan dentuman sonik yang dahsyat di tanah. Kemudian tubuh Tang Yun tiba-tiba menghilang, dan dia mengejar Baqi yang melarikan diri di kejauhan. Tidak, ini tidak mungkin. Tahap akhir dari Raja Manusia. Tahap akhir. Gangmu, yang masih berada di tepi medan perang di markas besar perang Tianchan, merasa putus asa dan memiliki ekspresi kaget di wajahnya. Lalu dia juga ingin melarikan diri. Ya, saat ini Gangmu merasa menyesal di dalam hatinya. Dia menyesal tidak mendengarkan perkataan Baqi sebelumnya dan melarikan diri dari wilayah Tianchan terlebih dahulu. Tapi sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Karena saat Gangmu ingin bergerak, Xiao Tians dan Yang Xia, dua orang kuat di puncak tahap awal Raja Manusia, tiba-tiba muncul di kedua sisi tubuhnya. Bunuh. Kemudian Xiao Tians dan Yang Xia menyerang Gangmu, yang terluka parah. Boom, puff. Gangmu mempertahankan diri dari serangan dua Raja Manusia dengan kekuatan tempur penuh. Dia, yang sudah terluka parah, dipukuli hingga babak belur dalam sekejap. Tepat ketika Gangmu ingin mengumpulkan kekuatannya lagi, Xiao Tians dan Yang Xia muncul di sampingnya lagi. Keduanya bergabung dan terus membunuh Gangmu. Segera pertempuran tingkat Raja Manusia pecah, dimulai dengan cepat dan berakhir lebih cepat. Baja dan kayu yang menghancurkan bayangan matahari tidak dapat menahan upaya bersama dari Xiao Tians dan Yang Xia. Oleh karena itu,
pembangkit tenaga manusia tingkat raja yang baru bangkit ini tidak dapat bertahan selama Departemen Perang Tianmeng. Lalu terdengar jeritan nyaring. Gangmu diledakkan di tempat oleh Xiao Tians dan Yang Xia. Ya, sebelum Gangmu meninggal, hatinya masih dipenuhi keengganan yang luar biasa. Seharusnya tidak seperti ini. Kemunculan Tang Yun yang tiba-tiba membuat dia dan Baki tidak punya waktu untuk bereaksi. Terlebih lagi, Tang Yun, dengan kekuatan tempur penuhnya, jauh lebih menakutkan dari yang dibayangkan. Kondensasi, teriak Xiao Tians, dan kemudian dia mulai mengikuti Yang Xia untuk mengumpulkan baja dan kayu kental yang tumpah setelah kematian Wang Daoyun. Pertarungan itu mencapai klimaksnya, dan bahkan tidak ada 10 detik sebelum dan sesudahnya. Seorang prajurit tingkat Raja Manusia dari Departemen Perang Tianchan telah sepenuhnya jatuh, dan semua Raja Manusia Daoyun dibawa pergi oleh Xiao Tians dan Yang Xia. Dan sampai Gangmu meninggal, tidak ada seorang pun yang bereaksi. Hanya jejak Wang Daoyun yang keluar dari udara. Yang Xia membuka mulutnya dan memandang Tang Yun dan Baki yang menghilang di kejauhan. Dalam persepsinya, Tang Yun dan Baki, dalam waktu sesingkat itu, telah mencapai tepi Departemen Perang Tianchan, ratusan mil jauhnya. Jadi pada jarak yang begitu jauh, bahkan jika dia dan Xiao Tians mengejarnya, itu akan terlambat. Dan apakah Anda perlu mengejarnya? Baki dan Gangmu bekerja sama, dan mereka jauh dari lawan Tang Yun, apalagi Baki yang terluka parah. Dan ketika dia memikirkan Tang Yun sebagai ibu Xiao Tians, Yang Xia tidak bisa menahan kedutan di sudut mulutnya. Turun, Anda tidak boleh menyinggung perasaan orang seperti ini. Pada saat ini, kemunculan tiba-tiba Tang Yun secara langsung mengakhiri medan perang di pihak Tianchan. Yang Xia tidak tahu harus berkata apa. Baru saja, dia dan Xiao Tians bergabung untuk melawan Baki dan Gangmu, berpikir bahwa akan ada pertempuran mematikan. Ini tiba-tiba berakhir. Apa ini? Yang Xia tidak bisa menahan senyum pahit di dalam hatinya. Tapi bagaimanapun juga, Departemen Perang Tianchan sudah selesai, dan jika Tang Yun tidak muncul, hasil pertempuran hari ini akan benar-benar ditentukan. Bahkan jika pihak Tian Xia menang, itu akan menjadi kemenangan yang tragis. Kerugiannya tidak terbayangkan, hanya saja hati Yang Xia rumit, tapi Xiao Tians tidak banyak berpikir. Kemunculan Tang Yun dapat mengakhiri pertempuran lebih cepat dan dengan lebih sedikit kerugian, itu bagus. Dan meskipun Tang Yun tidak muncul, Xiao Tians tidak peduli. Bagaimanapun, Xiao Tians masih memiliki 2 peluang untuk menyerang dari generasi guru kuil surgawi. Jika tidak ada yang bisa dilakukan, Xiao Tians akan menggunakan semua serangan dari dunia, dan akan mudah untuk membunuh Baki dan Gangmu ketika saatnya tiba. Jadi pada saat ini, ketika Yang Xia merasa terkejut dan rumit, Xiao Tians telah menyerbu sekelompok Raja Manusia setengah langkah dari Departemen Perang Tianchan dan memulai pembantaian sepihak. Kota Bahuang. Terdengar ledakan keras, dan hantu jalan yang ilusi namun megah tiba-tiba muncul di atas kepala para Master Dao yang kuat dari Departemen Perang Tianchan, langsung menghadap 30 sisa dari Departemen Perang Tianchan mereka. Berjuang sampai mati, bunuh. Orang-orang kuat yang tersisa dari Departemen Perang Tianchan dan Raja Manusia setengah langkah melihat Raja Manusia di beberapa sisi dikalahkan dalam sekejap mulai melawan dengan putus asa. Untuk sementara waktu, lebih dari 30 prajurit tingkat Master Tao memiliki kekuatan penuh, melawan penindasan kekaisaran Xiao Tians. Tapi itu tidak ada gunanya. Hantu mengesankan yang tingginya lebih dari 1000 meter di belakang Xiao Tians menebas dengan pedang ke arah sisa guru Tao dari Departemen Perang Tianchan. Puff! Dalam sekejap, hanya dengan satu pukulan, pemboman bersama terhadap lebih dari 30 guru Tao dari Departemen Perang Tianchan dipotong oleh pedang Xiao Tians. Melarikan diri. Saat berikutnya, lebih dari 30 ahli tingkat Master Tao dari Departemen Perang Tianchan merasa sangat putus asa. Tidak bisa menolak, di bawah penindasan Tuan Dao Xiao Tians, kekuatan tempur mereka akan ditekan satu tingkat. Yang kuat di puncak alam hidup akan langsung ditekan ke alam hidup akhir. Pembangkit tenaga manusia tingkat raja setengah langkah secara langsung ditekan ke puncak alam hidup, yang tidak mungkin untuk dilawan. Hanya saja lebih dari 30 pembangkit tenaga listrik tingkat Master Tao dari Departemen Perang Tianchan ingin melarikan diri, dan kemudian pedang besar Xiao Tians menyerang untuk kedua kalinya. Kali ini, tubuh 4 prajurit manusia setengah langkah tingkat raja dari Departemen Perang Tianchan langsung dihancurkan. Potong, Xiao Tians menebas secara horizontal dengan pedang panjangnya, dan suara pop-pop terdengar lagi. Dalam sekejap, tubuh 6 atau 7 prajurit manusia tingkat raja setengah langkah ditebas oleh Xiao Tians sendirian. Tidak mungkin, jika Yang Xia mengambil tindakan, tidak akan mudah untuk membunuh manusia setengah langkah ahli tingkat raja seperti Departemen Perang Tianchan. Tapi Overlord Wei Xiao Tians secara alami menekan mereka. Oleh karena itu, orang-orang kuat yang tersisa dari Departemen Perang Tianchan tidak memiliki ruang untuk melawan di depan Xiao Tians. Tiba-tiba, hanya 2 detik kemudian,
semua manusia setengah langkah ahli tingkat raja di Departemen Perang Tianchan jatuh. Saat berikutnya, Xiao Tian sedang memadatkan energi dan Tao Yun yang tumpah setelah orang kuat tewas dalam pertempuran. Sambil meneriaki orang-orang kuat dari Departemen Perang Tianxia, bunuh mereka semua. Bunuh! Liu Ce, Taiyin Moqian dan yang lainnya juga berteriak. Pada suatu waktu, lebih dari selusin Raja Manusia setengah langkah memimpin ratusan dari para guru Tao yang kuat menyerang 20 atau lebih guru Tao yang tersisa dari Departemen Perang Tianchan. Dan, tidak ada kejutan dalam pertempuran berikutnya. Hanya dalam 10 detik, semua orang kuat yang tersisa dari Departemen Perang Tianchan tewas di tempat. Pada titik ini, kecuali Baki yang melarikan diri dari kejauhan, Departemen Perang Tianchan telah dinonaktifkan sepenuhnya. Kekuatan bertarung Tang Yun, Xiao Tians dan putranya benar-benar menakutkan. Kekuatan bertarung Tang Yun tidak ada bandingannya, dan kekuatan puncak Raja Manusia di tahap akhir membuat seluruh penonton kewalahan. Xiao Tians juga sangat baik. Di bawah penindasan Overlord Dao, rekan-rekannya benar-benar tak terkalahkan. Dia bisa membunuh Raja Manusia setengah langkah tanpa usaha apapun. Pada titik ini, dengan tubuh pembangkit tenaga listrik Dao Master Realm terakhir diledakkan di markas besar Departemen Perang Tianchan, perang di Departemen Perang Tianchan telah berakhir. Di medan perang Departemen Perang Tianchan, Xiao Tians, mengenakan jubah perang hitam dan memegang pedang hitam, berdiri dengan acuh tak acuh. Aura puncak awal Raja Manusia meresap, di ujung langit juga terdengar jeritan tragedi. Untuk sesaat, semua orang memandang Xiao Tians dengan ekspresi yang sangat rumit. Bab 422, Liu Ce memandang Xiao Tians dengan mata yang sangat bersemangat dan berkata, "Tians, semua guru Tao di Tianchan sudah mati, apa yang akan terjadi dengan Departemen Perang mereka? Bagaimana pihak-pihak tersebut akan berpartisipasi dalam perang kali ini?" Xiao Tians mengangguk dan berkata, "Jangan terburu-buru, tunggu." Setelah Xiao Tians selesai berbicara, Yang Xia, yang baru saja pulih dari keterkejutannya, datang ke sisi Xiao Tians dalam sekejap dan mengangguk ke arah Xiao Tians. Xiao Tians menatap Yang Xia dalam-dalam, dan Yang Xia mengangguk lagi. Saat berikutnya, ruang berfluktuasi, dan sosok Yang Xia muncul di depan markas besar Departemen Perang Tianchan. Matahari besar muncul di belakangnya. Sedikit rasa dingin melintas jauh di mata Yang Xia, momentumnya terus meningkat, dan kekuatannya terus berkumpul. Pada saat ini, sekelompok prajurit tingkat kaisar bergegas keluar dari markas besar Departemen Perang Tianchan. Orang-orang kuat di bawah tingkat Dao Master dari Departemen Perang Tianchan semuanya ditutupi dengan bahan peledak. Berdengung, namun sesaat sebelum mereka bergegas keluar dan melakukan serangan bunuh diri, akumulasi energi Yang Xia mencapai puncaknya, dan kemudian dia menebas gedung markas Departemen Perang Tianchan dengan satu pedang. Setelah ledakan keras, markas besar Departemen Perang Ulat Sutera Surgawi berubah menjadi lubang besar dengan kedalaman 100 meter. Semua ahli tingkat kaisar di dalam menghilang ke udara. Tidak peduli berapa banyak orang kuat yang ada di dalam diri Anda, atau apakah ada orang yang tidak bersalah di dalam diri Anda. Bunuh saja mereka semua dengan satu pedang. Dan hasil ini telah ditentukan sejak Departemen Perang Tianxia melakukan serangan diam-diam terhadap nasib nasional Tianxia. Jika salah satu pihak menang, tidak ada pihak yang akan bertahan. Pemandangan Yang Xia membunuh markas besar Departemen Perang Tianchan dengan satu pedang juga membuat semua orang gemetar. Terutama orang-orang kuat dari Akademi Seji. Baru pada pertempuran hari ini orang-orang kuat ini akhirnya memahami bahwa manusia master tingkat raja juga dibagi menjadi kuat dan lemah. Dan bahkan manusia ahli tingkat raja pun benar-benar fana. Tidak peduli apakah Tang Yun mengambil tindakan hari ini atau tidak. Tapi sekarang dua orang terkuat di Tianxia, Xiao Tians dan Yang Xia, telah bergabung untuk membunuh dua raja manusia. Ini adalah fakta yang sangat kuat. Semua orang kuat di Akademi Seji terdiam saat ini. Saat ini di pihak Tianxia, hampir 5 kekuatan terkuat berpartisipasi dalam perang. 3 raja manusia dan ratusan guru Tao, dengan kekuatan yang begitu menakutkan, mampu membunuh Departemen Perang Tianchan secara langsung, Departemen Perang tingkat atas. Latar belakangnya tidak kalah dengan Taiying, Departemen Perang tertinggi di Departemen Perang Ular Perak. Oleh karena itu, setelah kekuasaan tertinggi Departemen Perang Tianchan dihancurkan, manfaat yang tak terlukiskan ini harus didistribusikan kepada semua pihak yang terlibat dalam perang. Itu sebabnya Liu Ce baru saja bermasalah dengan Xiao Tians. Setelah Yang Xia menghancurkan markas besar Departemen Perang Tianchan, dia muncul dan mendatangi Xiao Tians lagi. Dia membuka mulutnya dan berkata kepada Xiao Tians, "Xiao Zun, kamu yang memutuskan masalah distribusinya, aku tidak peduli." Xiao Tians mengangguk, lalu melihat ke arah Moqian, pemimpin Akademi Seji. Raja manusia setengah langkah teratas yang telah memadatkan lingkaran cahaya 8 lingkaran akan segera dipromosikan menjadi Raja Manusia Sejati. Dari sini,
Tidak sulit untuk melihat bahwa Akademi Seji memiliki fondasi yang sangat besar. Belum lagi ada Tuan Muda Istana Kongsuan dengan potensi lebih tinggi. Mata Xiao Tians berbinar. Bukan hal yang baik jika Akademi Seji memiliki terlalu banyak kekuatan di antara semua kekuatan di wilayah Tianxia. Akademi Seji terlalu kuat, jadi apakah itu Xiao Tians, Yang Xia, Qin Wu atau lainnya, mereka harus lebih waspada. Lagi pula, Akademi Seji sudah diwariskan terlalu lama, 2000 tahun penuh. Siapa yang tahu kalau ada sesuatu yang tersembunyi di dalam Akademi Seji? Apalagi kelakuan Akademi Seji juga sangat aneh. Tidak ada yang tahu apa tujuan akhir mereka. Jadi saat ini, Xiao Tians melihat ke arah Mo Qian dan berkata, "Teman Mo Qian, kami sangat bersyukur Akademi Seji berpartisipasi dalam perang kali ini. Dan sekarang Akademi Seji juga terhubung dengan takdir nasional Tianxia. Masuk akal jika kali ini Departemen Perang Tianchan akan mati. Kalian semua harus mendapat bagiannya." Mendengar ini, Mo Qian maju selangkah dan menatap Xiao Tians dengan mata yang rumit dan emosi yang dalam di hatinya. Saat ini, Xiao Tians telah dewasa sepenuhnya. Setelah penguasa istana di depannya dipromosikan menjadi Ratu Manusia Sejati, tidak akan ada seorang pun di dunia ini yang dapat menekannya. Belum lagi masa depan, bahkan sekarang, pada dasarnya tidak ada kekuatan yang dapat menekan Xiao Tians. Ketika Anda kuat, Anda menjadi lebih kuat. Promosi itu semudah makan dan minum. Jenius tiada taraf seperti ini sungguh menakutkan. Mo Qian menghela nafas dalam hatinya, tersenyum kecut dan berkata kepada Xiao Tians, "Segala sesuatu di Akademi Seji akan ditugaskan oleh Hall Master Ping Xiao." "Kami tidak keberatan." Xiao Tians mengangguk dan berkata, "Oke, maksud saya adalah partisipasi Akademi Seji dalam pertempuran kali ini dapat menebus kesalahan sebelumnya dari kegagalan Akademi Seji untuk mengambil tindakan ketika Tianxia berada dalam krisis. Kali ini, Akademi Seji tidak akan membuat ada perbedaan. Ada manfaatnya, rekan Tao Mo Qian, bisakah Anda menerimanya?" Bas, ketika Xiao Tians selesai berbicara, suasana di tempat tersebut langsung menjadi sangat aneh. Tidak ada yang menyangka bahwa Xiao Tians benar dan tidak memberikan wajah apapun pada Akademi Seji. Ekspresi wajah tua Mo Qian tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi kaku. Lagi pula, kali ini Akademi Seji berperang, kerugiannya sangat besar. Belum lagi mereka yang masih hidup, semua orang terluka parah, dan pemulihan lukanya membutuhkan sumber daya yang besar. Anggap saja sebelumnya, Akademi Seji memimpin penyerangan Departemen Perang Tianchan, dan telah merusak seluruh puncak 7 patung. Itu adalah pria kuat di puncak hidupnya. Bukan kubis Cina. Bahkan jika mereka tidak memiliki harapan untuk maju menjadi Raja Manusia dalam kehidupan ini, mereka tetap merupakan pasukan kesiapan tempur terbaik. Namun saat berikutnya, sebelum Mo Qian dapat berbicara, aura manusia tingkat Raja Yang Xia tiba-tiba menyebar, mengejutkan seluruh penonton dalam sekejap. Yang Xia berkata, "Saya tidak keberatan. Rekan Tao Mo Qian, Akademi Seji Anda terlalu kuat. Di Tianxia, kami adalah yang terlemah. Sekarang kami semua bertujuan untuk maju ke dinasti kekaisaran. Setiap orang memiliki tujuan yang sama, jadi kali ini, mohon minta Akademi Seji untuk tidak berpartisipasi, oke?" Haha, Yang Xia mencibir penuh arti. Dia berpikir persis sama dengan Xiao Tians. Kamu adalah pihak terkuat di Akademi Seji, tapi dia yang terakhir mengantri. Kami perlu berkembang pesat sekarang. Saat Yang Xia selesai berbicara, suasana yang sudah aneh tiba-tiba menjadi lebih aneh. Sekarang, Xiao Tians dan Yang Xia adalah dua manusia ahli tingkat raja, perwakilan generasi baru di domain Tianxia. Tinggal kami ucapkan secara langsung saja, kami sudah waspada terhadap perkataan Anda. Pada saat ini, Mo Qian benar-benar merasa sangat sedih. Bisakah dia tidak setuju? Ada dua raja manusia yang menekannya. Dan sudah jelas bahwa Liu Ce memiliki hubungan dengan Xiao Tians. Dengan kata lain, orang-orang kuat dari ketiga partai sebenarnya tidak puas dengan Akademi Seji mereka. Belum lagi, ada Tang Yun di kejauhan yang belum kembali, tapi bahkan lebih menakutkan. Sialan, Xiao Tians, ibumu, sudah berapa kali dia memukuli gerbang istana kita? Apakah kamu tidak punya ide di benakmu? Mo Qian hampir menangis di dalam hatinya, karena pihak terkuat di Departemen Perang Tianxia saat ini jelas bukan Akademi Seji mereka, bukan. Tapi itu pihak Xiao Tians, kan? Mari kita lupakan kuil surga. Mengapa Anda, ibu dan anak, dua raja manusia yang agung tidak mengatakan apapun? Ya, tapi faktanya apakah itu pihak Yang Xia atau pihak Liu Ce dari Qin Wu? Mereka sama sekali tidak takut pada Xiao Tians dan Tang Yun. Sebaliknya, mereka sangat takut dengan Akademi Seji mereka. Berjaga-jagalah di setiap kesempatan. Mo Qian lelah, tetapi di bawah tatapan kedua raja, dia masih mengangguk dan menyerahkan tangannya, dan berkata sambil tersenyum masam, "Hei, Xiao Zun, Yang Zun,
kami tidak akan berpartisipasi dalam pembagian, tapi Seji kami Akademi juga berharap Tianxia akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Mo Qian berhenti dan kemudian melanjutkan, mungkin beberapa hal yang kita lakukan di masa lalu membuat semua orang merasa sedikit tidak bahagia. Tapi mulai sekarang, jika ada pertempuran lagi, orang-orang kuat dari Akademi saya pasti akan berpartisipasi dalam pertempuran itu. Xiao Tianz dan Yang Xia tertawa, lalu mereka tersenyum dan mengangguk ke Mo Qian dan berkata, baiklah, kami percaya. Otot-otot di sudut mulut Mo Qian bergetar hebat 2 kali dan dia tidak berkata apa-apa lagi. Diam-diam aku berpikir dalam hati, jika kamu benar-benar percaya, maka hantu itu ada. Kepada siapa kamu berbohong? Terlepas dari apapun, jika kalian berdua memberi saya semua pria kayu baja Wang Daoyun. Saya bisa menantang Raja Manusia, kenapa kalian tidak melakukannya dan menjaga kami di setiap kesempatan? Hei, Din, kamu membuat pilihan yang salah di awal. Mo Qian hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Kemudian dia mengeluarkan segenggam obat rahasia penyembuhan dari tangannya, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan mulai menyembuhkan. Dia, Raja Manusia setengah langkah teratas, terluka parah kali ini. Setelah Mo Qian dan sekelompok orang kuat dari Akademi Seji mulai menyembuhkan luka mereka. Yang Xia terdiam, lalu tiba-tiba mengambil sebagian besar Raja Manusia Daoyun yang baru saja terkondensasi di tangannya dan memasukkannya ke dalam tubuh Taiyin. Ekspresi Taiyin berubah, dan dia melihat ke arah Yang Xia dan berkata dengan bingung, Master Sekte. Anda memberikannya kepada saya, Anda dapat menggunakannya sendiri. Yang Xia tersenyum dan berkata, perubahan besar akan segera terjadi. Tidak ada gunanya satu orang menjadi kuat. Saudara Taiyin juga seorang Taipan generasi ini. Saya juga berharap Saudara Taiyin, Anda akan menerobos secepat mungkin. Baiklah, jangan ditarik oleh rekan Tao Mo Qian. Itu terlalu jauh. Ketika Taiyin mendengar ini, hatinya langsung dipenuhi emosi. Yang Xia benar-benar sangat murah hati. Tak perlu dikatakan lagi bahwa keberuntungan Raja Manusia akan membantunya meningkatkan dirinya sebagai Raja Manusia setengah langkah. Taiyin memiliki keyakinan mutlak departemen. Dengan berkah keberuntungan nasional, dia bisa mengejar Mo Qian. Ketika Mo Qian mendengar ini, otot-otot di wajahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak 2 kali lagi. Ya, kali ini dia meninggalkan Akademi Seji, dan berita bahwa dia akan dipromosikan menjadi Raja Manusia tidak dapat disembunyikan. Xiao Tianz berkata kepada Liu Ce, tetua kedua, kekayaan nasional dari divisi Tianchan dan Tianmeng harus ditambahkan ke kekayaan nasional Tianxia. Kali ini, kekayaan nasional Tianxia harus dapat maju ke puncak dinasti. Liu Ce mengangguk, dia, Qin Wu dan yang lainnya semuanya mengikuti takdir nasional. Seiring dengan peningkatan takdir nasional Tianxia, kecepatan kultivasi mereka akan meningkat, dan kecepatannya akan sangat cepat. Sekarang, kekuatan tempur orang-orang ini telah mencapai tingkat master setengah langkah. Jadi memikirkan hal ini, Liu Ce mau tidak mau berkata kepada Xiao Tianz, Tianz, para prajurit kuil Tianshan juga perlu dipromosikan. Kamu, sebelum Liu Ce selesai berbicara, Xiao Tianz melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa. Kuil surgawi memiliki jalan seperti kuil surgawi. Mari kita perbaiki takdir nasional terlebih dahulu. Seperti yang baru saja dikatakan Yang Zun, perubahan besar tidak akan lama lagi. Xiao Tianz berhenti sejenak dan kemudian melanjutkan, orang-orang kuat dari Raja Manusia tewas dalam pertempuran satu demi satu, meskipun mereka dibunuh oleh kita. Tapi apa artinya ini? Dan seperti yang dikatakan Xiao Tianz, ada beberapa perubahan di pihak Tang Yun dan Baqi. Saat ini, Baqi yang sedang melarikan diri berada jauh dari perbatasan Tianchan dan mencapai langit di atas laut dalam. Tetapi pada saat ini, Baqi dibombardir oleh Tang Yun satu demi satu dan terluka parah. Negaranya dirobohkan ke tahap awal Raja Manusia oleh Tang Yun. Dan sudah benar-benar mencapai titik di mana minyaknya habis. Jadi setelah Baqi dipukul oleh Tang Yun lagi, dia berhenti melarikan diri, berbalik dan melihat ke arah Tang Yun, dia menghela nafas dalam-dalam, hei. Bunuh saja sang putri jika kamu mau. Bas, setelah Baqi selesai berbicara, sosok Tang Yun muncul di hadapannya. Berkata, tidak, aku tidak akan membunuhmu. Hah, maukah kamu membunuhku? Mendengar ini, Baqi hanya bisa menatap Tang Yun dengan bingung. Bersambung,